Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya. Bersama saya Sugeng Hidayat, calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keterkaitannya koneksi antar materi di sini di 2.1, yang mana di 2.1 kita belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang mempelajari pengetahuan perbedaan yang ada di murid kita, yang bertujuan murid kita itu belajar dengan minat dan profil belajarnya dan kesiapannya itu seperti apa. Pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang mana aspek-aspek yang saya sebutkan tadi yaitu pembelajarannya dari kesiapan murid tersebut. Sebelum kita turun, kita harus menyadari, sadar diri. Seperti yang kita terangkan sebelum-sebelumnya, guru harus menyadari bahwa kita sekarang itu berada di zaman bakat zaman dan kodrat zaman. Bakat anak, bakat alam yang saya maksudkan, dan kodrat zaman. Murid itu bagaikan padi dan kita adalah petaninya. Semakin tinggi padi itu, kita harapkan padi itu akan berbuah banyak dan merunduk. Dari profil pelajar Pancasila. Dan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama tadi aspeknya yaitu kesiapan, yang kedua yaitu aspek minat belajar murid tersebut, yang ketiga aspek profil belajar murid tersebut. Guru harus mencakup ketiga aspek. Jika nanti pada pertumbuhan padi itu ada hama, ada angin, guru harus bisa membedakan dan bisa mengontrol, bisa merawat bagaimana supaya padi itu tumbuh, bagaimana murid itu bisa tumbuh dengan bagus dan mendapatkan pelayanan dari kita dalam dunia pendidikan, sehingga murid senang dan tercapailah tujuan pendidikan kita. Yang kedua, berdiferensiasi yang pertama tadi adalah konten, yang kedua adalah berdiferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses ini, yaitu guru harus bisa memetakan pembelajaran yang mana, bahan yang mana prosesnya tersebut yang dapat diambil untuk siswa. Siswa secara mandiri maupun secara kelompok. Siswa bisa mana mata pelajaran yang bisa diampu secara mandiri dan mana pembelajaran yang bisa diampu secara kelompok, sehingga disitu akan terjalin kolaborasi kerjasama antar murid atau siswa tersebut. Nah, itulah pentingnya dalam visi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Guru harus membuat visi pembelajaran yang kita lakukan, pendidikan dalam proses-prosesnya, stakeholder yang kuat yang bisa membantu kita dalam mensukseskan pembelajaran baik dari internal maupun eksternal. Tidak lupa 3 trapesium itu yang harus kita pelajari, karena murid melakukan kesalahan atau bertindak belum tentu murid itu salah. Ada apa di balik murid bertindak seperti itu? Di diferensiasi proses tersebut dan
di konten, minat, ya di situ sangat terhubung sekali. Saya suka seperti ini, ya. Jadi prosesnya, kerjasamanya itu harus ada. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, hasil dari pembelajaran. Dari diferensiasi produk itu, murid menyampaikan atau guru bertanya hasil dari pembelajaran yang tahap-tahapnya tadi dilalui. Bentuknya seperti apa secara konkret, ya, baik secara kelompok maupun mandiri. Ada murid yang selesai lebih dahulu atau menghasilkan hasil yang sangat bagus. Berarti kita menerapkan transformatalnya atau sesuatu yang lebih, adanya pengayaan supaya murid itu tidak bosan karena menunggu yang belum. Jadi ada yang namanya nanti flashback murid, ada pengendalian kontrol untuk murid, gimana murid itu bisa berkembang meningkat. Baik murid yang kurang, bagaimana murid yang kurang tersebut juga bisa berada pada proses pembelajaran yang baik. Dalam proses, kembali lagi ke dalam proses itu juga harus ada terkait dengan produk, sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas, yang sangat bagus sekali. Di produk itu sendiri juga betul-betul merupakan acuan kita dalam penerapan yang diferensiasi konten tadi, kesiapan, ya, dalam produk yang dihasilkan siswa itu merupakan juga salah satu bahan kita untuk mengetahui kesiapan dari siswa itu di pembelajaran berikutnya. Selain dari produk hasil kegiatan itu, kita juga bisa melakukan observasi dengan memberikan formulir untuk menilai, untuk mengetahui minat atau keinginan atau bakat siswa itu seperti apa. Ya, jadi teman-temanku semuanya, RPP, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, juga merupakan salah satu bentuk kita untuk menjalankan proses pendidikan sehingga mencapai tujuan-tujuannya. Adapun situ ada tujuannya harus tertera, tujuan yang kriteria A, B, C, D tersebut, yang nanti utamanya ada degree-nya. Intinya dalam tujuan itu ada degree-nya. Secara luasnya, lingkupnya juga pembelajaran berdiferensiasi harus betul-betul disiapkan, ibaratnya kayak equalizer. Ya, equalizer garis tengahnya misalnya 5, antara 5 ke bawah atau 5 ke atas. Kita harus mengetahui aspek ini siswanya naik, ini rendah. Equalizer ini sangat penting yang kita siapkan untuk mengetahui yang di awal tadi, minat dari siswa. Jadi sebelum adanya RPP, ya kembali lagi di awal, tetap lagi kembali di awal, rencana pembelajaran berdiferensiasi ini, kesadaran diri seorang guru diperlukan, juga kesadaran diri minat seorang murid juga diperlukan. Untuk suksesnya strategi pembelajaran diferensiasi lingkup community, kita harus membentuk ruang lingkup yang enak, yang nyaman. Ada kesepakatan, ya, seperti yang kita pelajari di awal, kesepakatan antar guru dan siswa, antar siswa dan siswa yang lain, sehingga tercapailah kenyamanan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan akan terwujud. Karena dalam pembelajaran, kebutuhan dasar dari anak atau dari manusia adalah yang paling penting
adalah kasih sayang, kemampuan, kesenangan. Dan kita sebagai kontrol harus juga bisa menjadi teman, ya, dan bisa manajemen pendidikan, manajemen kelas dan sekolah. Itu yang saya pelajari selama ini, dan insya Allah saya terapkan dalam proses pendidikan di kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi akan menyambung ke kurikulum Merdeka Mengajar, yang mana di situ ada capaian pembelajaran, ada alur pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila menjadi satu dalam modul ajar dan modul proyek. Kurang lebihnya dari saya, jika ada salah kata dan pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan.